Jadi gimana caranya agar kita semuanya bisa memiliki kambing yang bagus, menarik, harga jualnya bisa lebih tinggi, dan kita senang melihatnya, dan kita mampu melaksanakannya, mengerjakannya gimana caranya. Nah, itulah fungsinya. Kita harus belajar. Kalau memang belum mampu harus bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Itawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Itawa semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Jadi khusus pada kali ini kami akan memberikan sedikit pesan ke sahabat Samudra Itawa semuanya, khususnya juga bagi yang masih baru saja terjun dalam dunia peternakan. Harap ditonton videonya sampai habis agar dapat mengetahui sistem peternakan, salah satunya yaitu dalam hal perawatan, karena sangat penting sekali dan sangat banyak sekali juga dari sahabat kita semuanya mungkin yang masih belum paham dan belum mengerti masalah bab perawatan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasinya sedetail-detailnya, segamblang mungkin, biar sahabat kita semuanya yang masih belum paham biar cepat paham. Jadi di kandang kami hari ini ada stok 3 ekor. Jadi kami sediakan contoh 3 ekor kambing teman-teman semuanya. Jadi kami menyediakan 3 ekor contoh kambing. Jadi 3 ekor ini insya Allah sudah komplit buat saya jadikan contoh. Dan khususnya juga bagi sahabat kita semuanya yang masih baru saja terjun, mungkin dalam video ini bagi saya sangat penting sekali. Oleh karena itu kami harapkan untuk ditonton videonya sampai habis agar dapat mengetahui secara detail. Jadi untuk perawatan sendiri teman-teman semuanya, itu adalah salah satu cara kita sebagai peternak bisa menggapai sebuah kesuksesan tentunya. Jadi memang sangat penting sekali, karena tanpa Anda paham dalam perawatan, saya yakin Anda semuanya tidak bisa menggapai sebuah kesuksesan dalam dunia peternakan seperti itu. Jadi untuk mungkin ketiga contoh di kandang kami beritakan terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Jadi mungkin bisa dianalisa sambil menganalisa masing-masing. Kita contoh yang pertama ini. Badan bagus, tebal, juga gemuk, tidak kurus. Tapi rewas seperti ini, gimbal, tidak pernah disisir. Ini contoh yang pertama. Jadi badan gemuk, halus. Tapi rewas, gimbal, tidak pernah disisir. Dan untuk contoh kedua seperti ini. Badan kurus, kaki-kaki ya kecil, tidak berisi karena dia kurus. Didukung rewas, gimbal, tidak pernah disisir sama sekali seperti ini rewasnya. Jadi gimbal, tidak pernah disisir. Ini yang nomor 2, contohnya nomor 2. Dan untuk contoh yang terakhir nomor 3 seperti ini. Nah, ini dia. Badan halus, gemuk, bagus. Ideal, tidak kurus, tidak terlalu gemuk, pas. Dan kalau kita lihat untuk rewas, ekor kelihatan ini teratur, rapi, tidak gimbal, seperti itu. Jadi badan sudah halus, gemuk, rewas bagus, ekor juga istilahnya tidak gimbal. Ini rewas belakang seperti ini untuk rewas. Jadi untuk rewas tidak gimbal. Kaki-kaki juga berisi, tidak garing. Untuk badan bagus, dilihat menarik, setidaknya dilihat sudah menarik dari depan sampai belakang. Jadi dari ketiga contoh ini mungkin akan kami perjelas semuanya ke sahabat kita semuanya yang masih awam, yang masih belum paham masalah babakan mungkin perawatan khususnya. Jadi saya mulai dari yang istilahnya pertama dulu ini. Yang mungkin yang pertama tadi nomor 1. Jadi untuk yang contoh yang nomor 1 ini bisa dilihat, bisa dicermati.
badan bagus, gemuk, tidak kurus, tapi rewos gimbal, tidak pernah disisir. Jadi untuk spek yang nomor 1 ini, contoh yang nomor 1 ini saya yakin untuk perawatan dia pandai. Artinya sudah bagus, sudah paham untuk perawatan tentunya. Jadi untuk perawatan dia sudah pandai, sudah pintar. Akhirnya untuk kambing pasti bisa gemuk. Itu untuk perawatan, menu makan, contohnya seperti itu. Jadi untuk yang contoh nomor 1 ini saya yakin pemiliknya dulu ini untuk merawat kambing dia sudah paham dan sudah pintar. Karena kambingnya sudah gemuk-gemuk seperti ini untuk menu makan. Tapi untuk kebersihan, istilahnya rapi apa tidaknya kambing, bersih apa tidaknya, dilihat dari rewos kelihatan teman-teman. Jadi dilihat dari rewos ini pasti dia tidak pernah menyisir rambut rewosnya. Artinya berarti kurang terampil. Jadi kita bisa dilihat dari ciri-ciri kambing. Jadi untuk spek rewosnya seperti ini, gimbal, tidak pernah disisir. Jadi ini mungkin pertama-tama tidak pernah mandi, itu pertama. Kedua, tidak pernah sama sekali disisir. Atau mungkin pernah mandi tapi juga tidak pernah disisir. Seperti itu. Yang jelas intisarinya adalah dia tidak terampil. Alhasil seperti ini hasilnya. Kalau kita tidak terampil, rewos gimbal dibiarkan saja. Jadi mungkin tidak paham atau tidak bisa ataupun tidak mau. Yang jelas dia pasti tidak terampil. Jadi kita bisa melihat dari ciri-ciri kambing. Itu pasti kita bisa melihat kemampuan yang merawat teman-teman. Jadi untuk kemampuan yang merawat seperti apa itu pasti kita bisa istilahnya mendeteksi. Jadi untuk spek yang nomor 1, badan bagus. Untuk keserasian rapi kurang. Jadi rapinya kurang. Artinya mungkin pemiliknya kurang teliti, kurang terampil, kurang sabar dalam hal kerapian, kebersihan seperti itu. Jadi alhasil kurang menarik dilihat. Ini contoh yang nomor 1. Dan untuk yang contoh nomor 2, ini kita bisa lihat, kita cermati dengan seksama, bersama-sama. Jadi kita cerna, kita teliti. Badan kurus. Badan kurus kelihatan. Jadi kambing kurus itu sudah kelihatan. Kaki-kaki garing, tipis, kecil. Karena apa? Tidak berisi, karena tidak ada dagingnya, karena mungkin kurang gizi, kurang makan seperti itu. Dan didukung rewos gimbal, tidak pernah sama sekali disisir. Ditambah lagi kaki. Nah ini kaki panjang-panjang. Jadi dari analisa untuk kambing contohnya nomor 2, mungkin dari sahabat kita semuanya sudah paham yang saya maksud. Pertama, saya yakin untuk perawatan ini yang merawat belum mampu alias belum bisa, belum paham sama sekali. Jadi belum mampu, belum bisa, belum paham sama sekali caranya untuk kambing biar gemuk. Alhasil untuk kambingnya yang jelas pasti tidak bisa gemuk seperti ini. Akhirnya kurus. Itu karena kurang maksimal perawatannya, kurang bagus. Itu untuk perawatan menu makan. Untuk perawatan kebersihan pun keterampilan sama sekali tidak ada, kosong nilainya. Jadi tidak ada sama sekali nilai dalam keterampilan dan kebersihan. Contoh untuk keterampilan, rewos juga tidak pernah disisir. Kaki-kaki juga kuku kaki ini juga tidak pernah dipotong. Jadi kelihatan teman semuanya, antara dia terampil apa tidaknya itu kelihatan. Jadi ini kadang-kadang saya bingung, ini dia orang tidak mampu apa belum paham apa tidak bisa. Itu kadang-kadang kita memang sangat bingung bertanya-tanya seperti itu. Padahal kadang-kadang pemilik kambingnya seperti ini, kadang-kadang mungkin orangnya selalu istilahnya mengutamakan kebersihan, kerapian. Kalau kotor sedikit tidak mau. Tapi kenapa untuk sekelas hewan ternaknya atau kambingnya tidak pernah bersih? Pertama, tidak pernah rapi. Nah, itu mungkin yang perlu dirubah sedikit pola pikir atau istilahnya sistemnya. Jadi kalau kita memang ingin kambing kita, ternak kita maksimal hasilnya, kita memang harus benar-benar fokus, harus benar-benar istilahnya
kita tekuni, kita kerjakan biar hasilnya bisa maksimal. Jadi untuk spek yang nomor 2 ini, contohnya nomor 2 ini, saya anggap ini sangat komplit. Sangat komplit itu apa? Komplit salah ini. Jadi tidak ada benarnya. Ini untuk perawatan menu makan jelas kurang bagus alias gagal, tidak ada nilainya. Untuk kebersihan, keterampilan juga gagal, tidak ada nilainya. Jadi bisa dicermati benar-benar dari sahabat kita semuanya yang masih baru terjun. Jadi itu spek yang contoh yang nomor 2. Untuk contoh yang nomor 3, nah ini dia. Jadi untuk contoh yang nomor 3 ini bisa dicermati benar-benar. Kambingnya gemuk, bagus, bersih. Untuk rewos ekor juga rapi, tidak gimbal. Jadi kita bisa menyimpulkan dari contoh seperti ini. Pertama, pemiliknya pasti paham merawat kambing. Masalah menu makan pasti paham dan bisa. Karena apa? Karena kambingnya bisa gemuk. Dan kedua, bersih, rapi. Nah itu berarti kambing ini pasti pernah dimandikan dan pernah disisir, seperti itu. Jadi akhirnya kambingnya bersih dan rapi, dilihat menarik. Dan untuk kaki, kuku pun juga sama, kuku juga rapi. Ini bisa dilihat, kuku rapi. Ini menandakan pemiliknya pasti punya keterampilan yang bagus. Jadi bisa disimpulkan ke sahabat Samudra Tawa semuanya, antara contoh 1, 2, dan 3. Jadi untuk spek contoh yang nomor 3 ini saya yakin pemiliknya pasti pertama pandai merawat kambing, itu pertama. Kedua, pas dia terampil dan telaten membersihkan kambingnya, seperti itu. Jadi alhasil untuk nilai ini tanggap sudah sangat layak dan lulus. Jadi kita itu bisa lulus apa tidaknya itu kita bisa lihat dari cara dia merawat kambing, teman-teman semuanya. Jadi cara merawat kambing itu seperti apa? Contohnya seperti ini, nomor 3. Ini saya yakin untuk nilai ini sudah lulus. Jadi seperti inilah yang saya inginkan dari sahabat kita semuanya. Kalau ingin beternak, setidaknya kambing harus bersih, harus dimandikan, harus gemuk. Maksudnya dilihat ideal, maksudnya seperti itu. Tapi kalau bisa jangan terlalu gemuk, jangan terlalu over untuk gemuknya, tidak bagus. Yang penting seperti ini. Kaki-kaki juga rapi, dipotong kukunya, maksudnya kuku kaki, teracak itu dipotong biar rapi. Kambing kelihatan menarik. Jadi dari ketiga contoh ini mungkin kalau kita istilahnya melihat yang nomor 3 pasti tertarik, ingin membeli. Jadi kalau kita melihat contoh yang nomor 3 ini pasti kita tertarik dan ingin membeli. Karena apa? Menarik dilihat. Jadi menarik. Beda dengan yang contoh yang nomor 2 seperti ini. Kalau kita melihat contoh yang nomor 2 ini pasti kita tidak senang melihatnya. Karena apa? Tidak menarik. Karena kurus. Rambutnya kayak gimbal seperti ini. Pasti ini nanti mempengaruhi harga jual atau pemasaran. Jadi untuk permasalahannya di apa, mungkin sahabat kita semuanya pasti sudah paham yang saya maksud. Gara-gara mungkin kelalaian kita, kesalahan kita, tidak terampilnya kita, alhasil mungkin hasil ternak kita bisa berakibat fatal, alias mungkin harga jualnya bisa berbeda. Kalau kambingnya bagus mungkin bisa laku 5 juta. Dengan bahan seperti ini kambingnya kurang bagus karena kurang perawatan, karena kurang keterampilan kita, kurang telitinya kita, akhirnya harga jualnya cuma separuh, contohnya 2,5 juta. Dan alhasil siapa yang dirugikan? Pasti Anda sendiri, karena Anda tidak mampu dan tidak bisa dan tidak ada niat. Jadi tidak ada niat kalau saya anggap itu. Akhirnya hasilnya seperti ini, contohnya yang nomor 2 ini. Jadi gimana caranya agar kita semuanya bisa memiliki kambing yang bagus, menarik, harga jualnya bisa lebih tinggi, dan kita senang melihatnya, dan kita mampu melaksanakannya, mengerjakannya, gimana caranya? Nah itulah fungsinya. Kita harus belajar. Kalau memang belum mampu harus bertanya ke yang sudah mampu, yang sudah paham. Jadi kalau Anda semuanya tidak mau belajar, tidak mau bertanya ke yang sudah paham, sudah ahli, yang jelas Anda semuanya pasti tidak bisa mengerjakannya. Contoh misal kambing seperti ini, kambing kurus,
tidak pernah dicuci. Yang jelas pertama-tama ini asupan makanannya pasti kurang pertama. Jadi asupan makanannya kurang rutin, gizinya kurang. Jadi akhirnya jadilah kurus seperti ini. Mungkin dia tidak pernah diubah cacing seperti itu. Jadi komplit. Jadi seperti ini komplit. Pertama asupan makannya kurang mungkin. Kedua gizinya kurang. Ketiga rutinnya tidak ada. Perawatan mungkin dari obat cacing, vitamin tidak ada. Dan hasilnya seperti ini. Pasti kurus. Ditambah lagi tidak pernah dimandikan, tidak pernah dicuci, tidak pernah disisir. Jadi hasilnya seperti ini, komplit, gimbal seperti ini. Kaki-kaki, kuku kaki juga tidak pernah dirapikan. Jadi komplit seperti ini hasilnya. Dilihat pasti kurang menarik. Jadi kalau kita semuanya ingin bagus, yang pertama kita harus pikirkan, harus kita lihat kambing kita itu sudah gemuk apa belum, sudah sehat apa belum. Kalau belum sehat mungkin bisa dikasih vitamin, diobat cacing. Kalau memang belum gemuk, mungkin untuk pakannya, menunya harus ditambahi sedikit. Kalau gizinya kurang harus ditambahi lagi sedikit. Kalau kurang rutin harus dirutinkan biar makannya terjamin seperti itu. Dan hasilnya nanti untuk kambingnya pasti bisa gemuk. Dan kalau untuk masalah keterampilan kita, masalah rewos, gimbal itu mungkin kita harus sering mandikan. Kita sisir biar bagus, biar rapi. Kita harus telaten. Untuk kuku-kuku seperti itu juga kita harus rapikan biar rapi, biar bagus. Kalau kita tidak mau mengerjakannya, yang jelas hasilnya pasti seperti ini. Dan kalau hasilnya seperti ini, ingin dijual dengan harga mahal, tidak mungkin teman-teman semuanya. Jadi tidak mungkin, tidak ada rumusnya itu. Kambing seperti ini bisa laku mahal. Jadi tidak ada rumusnya. Bisa-bisa ini lakunya sangat murah sekali. Dijual di pasar saja pasti murah. Karena apa? Tidak ada dagingnya. Jadi kalau bisa seperti ini contohnya. Kambing bagus, badannya sudah gemuk, sudah ideal, rapi, kambing bersih, rewas disisir, rapi seperti ini. Jadi alhasil nanti kalau mungkin untuk pemasaran sangat enak dan mudah. Mungkin bisa laku mahal. Minimal sangat banyak peminatnya, pembelinya sangat banyak yang menginginkan seperti itu setidaknya. Jadi memudahkan kita dalam pemasaran. Jadi memang semua itu ada kaitannya dengan pemasaran finishingnya teman-teman semuanya. Jadi contoh untuk perawatan, keterampilan kita, itu semuanya kaitannya nanti tetap di pemasaran finishingnya. Jadi kalau kita kerjakan tidak sungguh-sungguh, tidak benar, alhasil nanti untuk pemasaran pasti kacau balau. Artinya gagal teman-teman semuanya. Jadi tidak bisa maksimal. Tapi kalau perawatan Anda bagus, Anda kerjakan dengan bagus, makan rutin, gizi cukup, kita mandikan, kita sisir, kelihatan rapi, alhasil nanti untuk pemasaran pasti lebih enak. Misal kita tidak ingin menjual, orang lain pun pasti kadang-kadang ingin membeli. Padahal kita tidak ingin menjual. Karena kambing kita menarik, dilihat bagus, akhirnya ada orang yang tertarik, ingin membeli. Seperti itu, dan akhirnya harga jualnya pun bisa meningkat. Jadi tidak sulit, sangat gampang sekali dan mudah. Asalkan kita mau mengerjakannya. Jadi tidak cuma teori saja, kita harus terjun mengerjakannya agar bisa hasilnya maksimal. Jadi perlu diingat untuk semuanya, sahabat kita semuanya, yang masih awam, yang masih pemula, yang baru terjun dalam dunia peternakan khususnya. Mungkin seperti itulah sedikit saja pesan kami. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin bila ada kurang lebih kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.